الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يريد ثواب الدنيا وعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Mari kita puji Allah Subhanahu wa taala. Ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Allah azza wa jalla masih memberi kita kehidupan di hari ini. Maka kita yang beriman kepada Allah dan hari akhir, kita lakukan hadir di masjid ini untuk melakukan ubudiyah terbaik kita kepada Allah. Mudah-mudahan dengan dilandasi niat yang ikhlas, kita datang ke rumah Allah ini untuk beribadah. InsyaAllah ibadah yang kita dirikan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah persyaratan ibadah kita diterima adalah niat yang ikhlas. Dan bersalawat kita kepada Rasulullah sallallahu Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diistiqamahkan oleh Allah untuk selalu mampu melakukan, menegakkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hidup dan kehidupan kita. Dengan demikian insyaallah Allah akan mencintai kita. Allah pun akan mengampuni dosa-dosa kita. Ma'asyiral muslimin, sedang Jumat rahimakumullah. Kalau kita coba cermati perilaku keseharian umat kita hari ini, maka kita mendapatkan banyak ketidaksesuaian antara diri kita sebagai sosok muslim dengan tutur kata, dengan perilaku keseharian yang kita lakukan. Kadang-kadang kita gak mampu konsisten dengan iman yang tertanam dalam diri kita, keyakinan kepada Allah dan hari akhir itu. Kadang-kadang juga nggak mampu untuk mengarahkan kita agar senantiasa istiqamah dalam kebaikan-kebaikan. Sehingga kadang-kadang juga banyak kezaliman-kezaliman yang kita lakukan dalam hidup dan kehidupan kita. Padahal kaum muslimin yang berbahagia, ajaran Islam ini bukan ajaran yang sekedar hanya sebuah keyakinan yang ada dalam diri kita, tetapi meminta kita untuk merefleksikan diri agar senantiasa istiqamah dalam kebaikan-kebaikan, apakah itu tutur kata, apalagi dalam tindak tanduk keseharian kita. Memang dunia ini luar biasa, memberikan pengaruh bagi hidup dan kehidupan kita. Ketika kita tidak mampu mengendalikan diri secara baik, kadang-kadang kita akan terjerembab, kita akan jatuh, terperosok, mengejar dunia yang fana ini. Sehingga kita lupa apa yang semestinya kita persiapkan bagi kita untuk hidup setelah kematian. Kita memang tidak takut mati, karena kematian itu pasti terjadi pada diri kita. Tapi yang kita takutkan adalah
Kira-kira apa yang kita persiapkan setelah kematian itu datang kepada kita? Kira-kira apa yang kita bekali diri kita untuk bisa memberikan kebahagiaan yang hakiki pada diri kita? Inilah hal yang sangat kita takutkan dalam hidup dan kehidupan ini mestinya. Maka kaum muslimin yang berbahagia, dalam surat An-Nisa ayat 134 yang khatib bacakan dalam muqaddimah khutbah tadi, kata Allah, "Man kana yuridu thawabad dunya fa indallahi thawabad dunya wal akhirah wa kana Allahu sami'an basira." Barang siapa yang menghendaki pahala di dunia, maka ketahuilah di sisi Allah ada pahala dunia dan akhirat, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Maka kaum muslimin yang berbahagia, kalau kita kejar dunia ini, maka siapapun itu tidak akan pernah merasa puas dengan apa yang didapatkan dari aspek keduniaan ini. Itulah dunia. Berapapun kita kumpulkan harta, kekayaan dan lain sebagainya, berapapun kita kumpulkan pangkat jabatan sebagainya, maka tentu akan terus membuat kita tergiur, termotivasi untuk mendapatkan yang lebih banyak, lebih banyak, lebih banyak. Itulah dunia. Tetapi kaum muslimin yang berbahagia, Islam mengajarkan kita bahwa kita tidak hanya hidup di dunia, bahwa kita yang namanya manusia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga, kemudian diturunkan ke bumi ini dan diberi petunjuk oleh Allah berupa Al-Qur'an dan Sunnah Rasulnya, agar apa? Kembali ke rumah kita, yaitu surga. Maka oleh sebab itu tentu banyak hal yang perlu kita persiapkan agar kehidupan setelah kematian yang kita hadapi betul-betul memberikan kelapangan bagi kita, betul-betul memberikan rasa tenang, kebahagiaan, baik ketika berada di alam barzakh, apalagi nanti berada di akhirat kelak. Maka kaum muslimin yang berbahagia, jangan pernah kita melakukan kezaliman-kezaliman dalam hidup ini. Karena kata Rasulullah SAW, sesungguhnya orang mukmin itu adalah orang yang tidak suka melaknat, orang yang tidak suka mencela, orang yang tidak suka berkata keji dan jorok, dan orang yang tidak suka kotor. Itulah mukmin, kata Rasul. Maka iman yang tertanam dalam diri kita ini mestinya merefleksikan diri kita sebagai sosok yang senantiasa berperilaku kasih sayang, berperilaku kebaikan-kebaikan yang selalu kita telurkan dalam hidup dan kehidupan kita. Begitu juga dengan tutur kata yang keluar dari mulut kita ini. Sehingga Rasul katakan, kalau benar kita beriman, maka nggak mungkin kita berperilaku melaknat orang, mencela seseorang, berkata keji kepada orang lain, berkata jorok kepada orang lain, ataupun berkata kotor kepada orang lain, atau juga berbuat sesuatu yang jelek bagi orang lain. Karena kaum muslimin yang berbahagia, ketika kezaliman-kezaliman seperti ini kita lakukan dalam hidup dan kehidupan kita ini, kemudian kita mati, dipanggil oleh Allah dalam keadaan berbuat kezaliman itu, maka kaum muslimin yang berbahagia, hal itu akan membuat deretan panjang kita, perjalanan kita nanti di akhirat kelak. Maka Rasulullah SAW ajarkan kita, kata Rasul, man kanat indahu madlamatun li akhi min irdih aw min syai'in falyatahalla minhu al-yawm. Kata Rasulullah, barang siapa yang berbuat zalim kepada saudaranya, baik terhadap kehormatannya maupun sesuatu yang lain, maka hendaklah ia meminta kehalalannya daripadanya di hari ini juga. Kalau kita sempat atau berperilaku buruk, berperilaku jahat, berperilaku zalim kepada manusia dalam hidup ini, dan itu belum terselesaikan, itu sangat membuat kita rugi, kaum muslimin yang berbahagia.
Maka Rasul meminta kepada kita, ketika kita berbuat zalim-zalim seperti itu, maka hendaklah selesaikan di dunia ini sebelum kematian menjemput kita. Selesaikan. Karena kalau sudah kematian menjemput kita, itu tanda bahwa kita akan mengalami proses yang sangat panjang, bahkan nanti akan membuat kita sebagai seorang yang muflis, seorang yang bangkrut, kata Rasulullah. Walaupun kita punya amal yang banyak, tetapi kena banyak kezaliman, maka pahala kita pun itu nanti akan diberikan kepada orang-orang yang kita zalimi. Maka kaum muslimin yang berbahagia, mari kita senantiasa mengamalkan Islam ini secara baik. Bahwa keimanan yang tertanam dalam diri kita ini hendaknya bukan sekedar sebuah keyakinan yang bersarang di dada kita, tetapi betul-betul terrealisasi, terrefleksikan kepada tutur kata. Setiap tindak tanduk kita juga menunjukkan sebagai seorang beriman, sehingga kita tidak berbuat kezaliman-kezaliman bagi siapapun yang ada dalam hidup. Kalaupun ada kezaliman itu, maka sebagai seorang beriman, dia akan senantiasa selalu untuk meminta kehalalannya, untuk meminta diselesaikan sebelum maut menjumpai kita. Maka kaum muslimin yang berbahagia, inilah Allah gambarkan kepada kita. Kita sebagai seorang mukmin tidak hanya sekedar mengejar dunia ini saja, tetapi kata Allah, di sisi Allah ada pahala kehidupan dunia dan akhirat. Dan kehidupan akhirat itu sungguh luar biasa, kehidupan yang abadi, kehidupan yang betul-betul akan merasakan akibat dari apa yang kita lakukan dalam hidup dan kehidupan kita. Maka kaum muslimin yang berbahagia, kalau kita bicara tentang iman dan rukun iman yang 6 itu, semestinya pada intinya rukun iman itu hanya 2 saja. Apabila kita yakin dengan 2 ini, semestinya sudah membuat kita betul-betul menjaga semua hal yang akan membuat kita jatuh dalam kezaliman, yaitu iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Karena kita yakin hari akhirat adalah hari pembalasan. Maka ketika kita yakin dengan Allah, Allah Maha tahu segala-galanya, maka tidak ada kesempatan bagi kita dimanapun, kapanpun itu untuk berbuat hal-hal yang tidak baik, karena Allah sangat mengetahui itu. Dan ketika kita lakukan kezaliman-kezaliman, ada pembalasannya di hari akhir. Maka kaum muslimin yang berbahagia, dengan beriman saja dengan 2 hal itu sebagai inti dari rukun iman, sebenarnya sudah mampu membuat kita akan selalu mawas diri, akan selalu berusaha menjaga tutur kata kita, menjaga perilaku-perilaku kita, agar tetap berada dalam koridor yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka kaum muslimin yang berbahagia, mari kita kejar kehidupan dunia, tetapi juga tentu yang lebih penting adalah akhirat kita. Dunia akhirat ibarat mata uang, 2 sisi mata uang yang tidak bisa kita hilangkan salah satunya, kedua sama penting. Kebahagiaan di sini akan memberikan kebahagiaan di akhirat. Bahagia akhirat tentu dimulai dengan bahagia di dunia. Maka nggak mungkin orang akan hidup bahagia di akhirat kalau dia di dunia tidak bahagia. Kalau di dunia dia sengsara, nggak mungkin dia bahagia di akhirat. Maka Islam mengajarkan kita kaum muslimin yang berbahagia dengan ibadah-ibadah yang selalu kita lakukan dalam hidup dan kehidupan kita ini, membuat hidup kita nyaman, membuat hidup kita tentram, membuat kita bahagia, sejahtera, lahir batin, jasmani, rohani, dunia dan akhirat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum
wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Muslimin yang berbahagia. Kalau kita baca dalam landasan formil Perserikatan Muhammadiyah, matan keyakinan cita-cita hidup Muhammadiyah, pada poin kedua dinyatakan di sana bahwa Islam adalah agama yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Dan Islam adalah satu-satunya ajaran yang memberikan jaminan bagi kita untuk bisa hidup bahagia, untuk bisa hidup sejahtera, baik individu maupun masyarakat, baik jasmani maupun rohani, apalagi dunia maupun akhirat. Maka kaum muslimin yang berbahagia, karena Islam yang kita anut ini akan memberikan kenyamanan hidup kita, akan menjamin bahwa kita hidup tenang, menjamin kebahagiaan bagi kita, menjamin kesejahteraan bagi kita. Maka tentu hal itu mestinya membuat kita termotivasi untuk selalu menjalankan Islam itu secara kafah dalam hidup dan kehidupan kita. Kita tidak bisa bermain-main, kaum muslimin yang berbahagia. Kita mesti menjalankan kehidupan ini mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi dalam kerangka beribadah kepada Allah, selalu menselaraskan dengan apa yang diharapkan oleh Allah dan Rasulnya. Kalau tidak kaum muslimin, maka tentu kita tidak akan bahagia. Karena satu-satunya ajaran yang hidup hari ini yang bisa memberikan jaminan seperti itu hanyalah ajaran Islam ini. Banyak ajaran-ajaran yang lain kita lihat dalam kehidupan kita, dalam kawasan yang luas, komunis umpamanya yang dilakukan hancur, tidak bisa memberikan ketenangan bagi pengikutnya. Maka kaum muslimin yang berbahagia, beruntunglah kita, karena kita sebagai seorang muslim, lahir dari orang tua yang muslim, dan kita berada di jalan yang benar, tinggal kita istiqomah untuk senantiasa menegakkan Islam itu dalam setiap gerak-gerik kehidupan kita, dalam setiap aspek kehidupan kita, dan insya Allah dengan seperti itu kita akan merasakan kenyamanan hidup, ketenangan hidup, kebahagiaan yang hakiki, apapun, dimanapun, dan insya Allah akan sampai di akhirat kelak. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna ala nabi, ya ayyuhallazina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim, innaka Hamidum Majid. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibun da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana srif 'anna azaba jahannam inna azabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.